kemudian bagaimana solusinya? Solusinya adalah dengan pendekatan integratif medicine. Jadi kalau boleh saya sampaikan adalah tubuh manusia itu ibarat sebuah pohon. Jadi ada akarnya, ada batangnya, ada daunnya, ada buahnya. Ketika akarnya itu kuat, pohon itu, maka buahnya pun akan manis, batangnya akan kuat. Tetapi ketika akarnya itu rusak, ya, tidak dirawat dengan baik, maka buahnya pun akan layu. Nah, di sini dalam dunia kedokteran fungsional itu ada yang namanya the root disease atau akar penyebab penyakit. Nah, inilah kita cari tahu kira-kira apa yang menyebabkan kita atau Bapak Ibu mengalami infertil ini. Itu apakah tidurnya, apakah masalah tidurnya, apakah masalah olahraganya? Tadi dibahas bahwasanya kurang olahraga, kurang bergerak itu juga berpengaruh pada kekuatan, vitalitas. Kemudian sleepnya, tidurnya bagaimana itu juga berhubungan dengan hormon melatonin. Nutrisinya tadi sangat-sangat disinggung oleh Dr. Mehdi bahwa nutrisi adalah yang baik, yaitu berasal dari tanahnya Allah ya. Karena di sana banyak sekali asam amino. Kemudian bagaimana stresnya? Tadi dibahas juga stres sangat-sangat berpengaruh pada hormonal ya. Kemudian spiritualnya ini juga penting Bapak Ibu. Kemudian hubungan relation, trauma, mikroorganisme dan polusi. Ya, ini berhubungan dengan rokok dan lain sebagainya. Maka kita cari dulu penyebabnya. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui bagaimana sih tidur yang baik, bagaimana olahraga yang baik, apa sih nutrisi yang baik? Kita perlu sebuah petunjuk. Sebagai seorang Muslim kita tahu bahwasannya Al-Quran dan As-Sunnah lah petunjuknya, ya. Sehingga kita jadikan Al-Quran dan Sunnah ini sebagai petunjuk. Aku telah tinggalkan kepada kalian dua hal yang jika kalian berpegang teguh kepadanya tidak akan tersesat, yaitu kitab Allah dan Sunnah Nabi-Nya. Masya Allah. Kita sebagai Muslim kita sudah diberikan petunjuk oleh Allah melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, melalui Al-Sunnah ya Rasulullah berhubungan dengan makanan. Jadi Rasulullah itu selalu menjaga makanannya dan lebih sering lapar daripada kenyang. Nah, kata kuncinya ada dua, yaitu menjaga dan lebih sering lapar daripada kenyang. Ini menjaga apa yang dijaga. Jadi Rasulullah itu lebih sering menjaga makanannya, yaitu sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban ya. Jadi sekalian manusia makanlah yang halal, baik dan terdapat di bumi. Kata kuncinya tiga Bapak Ibu, halal, baik dan di bumi. Halal jelas, thayyib harus dan terdapat di bumi. Nah, kenapa harus di bumi? Karena manusia itu diciptakan dari saripati tanah. Di dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Maka apa-apa yang kita dapatkan, kita makan harusnya yang ada unsur tanahnya. Dan jelas itu tadi disinggung oleh Dr. Mehdi bahwasannya di dalam tanah itu banyak makanan yang tumbuh di tanah itu mengandung banyak asam amino yang dibutuhkan untuk regenerasi, Masya Allah, untuk membentuk sebuah gen. Luar biasa. Ya. Jadi inilah Bapak Ibu. Namun saat ini banyak sekali dari kaum milenial ya, anak muda sekarang tidak memperhatikan aspek ini. Yang mereka perhatikan adalah estetika dan rasa. Yang penting rasanya enak, bentuknya bagus, makan. Nah, sehingga inilah yang akan menyumbang masalah-masalah degeneratif, penyakit-penyakit hormonal. Yang sekarang banyak sekali anak muda yang baperan ya, baperan. Nah, ini masalah hormonal sehingga menstruasinya nanti tidak teratur dan menyebabkan PCOS, insya Allah. Nah, ini hal-hal yang perlu dihindari. Nah, maka ketika kita promil, kembalilah di sini. Apa nutrisi yang baik? Nutrisi yang baik adalah yang halal thayyib alami ada di dalam Quran surat Abasa. Ya, itu ada buah-buahan, sayur-sayuran, ya biji-bijian. Nah, tetapi tidak mutlak hanya satu jenis buah saja. Tetapi harus ganti-gantian gitu ya. Karena banyak sekali jenis sayur dan buah di dunia ini, di Indonesia khususnya. Nah, meskipun kemudian aspek kedua Rasulullah tidak hanya menjaga, tetapi juga lebih sering lapar daripada kenyang. Ya, Rasulullah
mengikuti Quran surat Al-A'raf ayat 31, yaitu wakul wasrobu wala tusrifu. Makan dan minumlah tetapi jangan berlebih-lebihan. Ingat, tadi dibahas ketika suka apel ya jangan apel terus makanannya. Ketika suka kurma ya jangan makan kurma terus, nggak makan yang lain gitu. Jadi harus bervariasi gitu ya. Dan tidak berlebih-lebihan. Karena yang berlebih-lebihan tidaklah baik. Nih. Nah, karena hal inilah kemudian Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk berpuasa. Ada di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, hai sekalian orang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa. Kalau saya boleh sampaikan Bapak Ibu, berpuasa ini merupakan sebuah kecintaan Allah kepada manusia, kepada kita, kepada hamba-hambanya ini. Kenapa Allah hanya memerintahkan puasa, mewajibkan puasa bagi orang-orang yang beriman dan beriman ya. Kenapa tidak semuanya? Karena dengan puasa ini ternyata manfaatnya Masya Allah luar biasa. Allah berikan keajaiban di dalam puasa. Inilah bentuk kecintaan Allah kepada manusia. Kalau nggak dipaksa, manusia itu ogah untuk menahan lapar dan dahaga. Betul? Yeah. Jadi kita perlu dipaksa untuk melakukan sebuah hal yang bermanfaat untuk tubuh. Kalau kita nanti mengetahui ilmu tentang puasa ini, insya Allah kita tidak akan terbebani dengan puasa. Justru dengan puasa inilah akan menyehatkan kita. Meskipun tujuan puasa adalah untuk beriman kepada Allah, takwa kepada Allah. Tapi Allah berikan manfaat kesehatan saat puasa. Itu ya. Nah, puasa manfaatnya ternyata tidak hanya untuk aspek jasadiah, Bapak Ibu. Ada aspek ruhiyah ya, hati kita semakin tenang. Kemudian juga ada aspek jasadiah, ada aspek psikologis. Dengan puasa kita buka bersama keluarga, akan lebih harmonis, kita hilang stresnya, kan gitu. Sahur bareng, kan asik puasa itu. Apalagi puasa Ramadan ya. Nah, kemudian aspek jasad ternyata ada manfaat di hormonal, pencernaan, kardio, dan imunitas. Kita akan bahas nanti di masalah hormonal dan sampai di masalah reproduksi juga. Ya, kemudian ada lagi as-sunnah ya, tidak hanya puasa tetapi juga ada bekam. Ingat, Rasulullah bersabda bahwasanya pada malam aku diisrakan, aku tidak melewati sekumpulan malaikat, melainkan mereka berkata, wahai Muhammad, perintahkanlah umatmu untuk melakukan hijamah. Jadi bekam ini merupakan sebuah Masya Allah sekali ya. Jadi perintah dari langit, pengobatan dari langit langsung yang diperintahkan kepada kita, meskipun melakukan perlukaan, tetapi dengan perlukaan itu akan bermanfaat untuk tubuh kita. Jadi fokus kita ada di bekam dan puasa hari ini. Oke, kemudian apa sih manfaatnya? Jadi keutamaan, kalau saya boleh katakan keutamaan bekam itu ya, keutamaan bekam ada aspek ruhiyah, ada ilahiyah dan juga ilmiah. Ilahiyah kita meyakini betul bahwasannya bekam ini merupakan sunnah Nabi ya, yang diperintahkan oleh Rasulullah langsung. Dan hadis banyak sekali hadis-hadisnya. Bahkan Rasulullah mengatakan sesungguhnya pengobatan paling ideal yang kalian pergunakan adalah hijamah dan khustul bahri. Ya. Kemudian dari aspek ilmiah ternyata bekam ini juga banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang menemukan khasiat atau manfaat dari bekam. Nah, ternyata dari artikel ini bekam itu tidak hanya untuk pengobatan saja, tetapi bisa untuk preventif, promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Jadi bisa dilakukan kapan saja oleh siapa saja, insya Allah asal sesuai dengan indikasi, tidak terbebas dari kontraindikasi. Gitu. Nah, oke, kemudian puasa dan bekam ikhtiar promil. Bagaimana manfaat puasa dan bekam untuk ikhtiar promil? Jadi kalau boleh saya katakan, kenapa ketika kita mau promil, kita harus tahu dulu masalah yang ada di dalam diri kita. Biasanya yang menyertainya itu adalah infertilitas. Infertilitas. Nah, di sini ada sebuah artikel yang saya temukan. Jadi gini,
Ketika kita ingin melakukan sebuah pengobatan, upaya pengobatan, kita harus tahu penyebab dari penyakit itu terlebih dahulu, kan gitu. Maka kita harus tahu dulu ketika kita ingin melakukan promil, kita harus tahu dulu ketika kita didiagnosa infertil, maka kita harus tahu apa sih yang menyebabkan infertil. Mungkin bisa kita cegah atau bisa kita obati dan kita hilangkan penyebab itu. Ya, di sini ada sebuah artikel yang saya temukan yaitu sebuah systematic review ya, yaitu ini merupakan artikel yang cukup ya, tinggi derajatnya ya karena systematic review. Di sini menjelaskan bahwasannya infertil, faktor-faktor yang berhubungan dengan infertilitas, beresiko infertil itu apa saja. Jadi yang pertama ada smoking dan alkohol. Jadi mulai dari sekarang Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama untuk menghilangkan asap rokok dan alkohol ini dari lingkungan kita, terutama keluarga kita. Ya. Mungkin ada yang mengatakan rokok itu nggak haram. Iya, tetapi kan itu akan banyak sekali efek negatifnya yang ditimbulkan. Sehingga langkah baiknya jika kita hindari. Karena rokok dan alkohol itu bagi laki-laki, Bapak Ibu, di artikel ini disebutkan, dijelaskan. Kalau nanti tertarik dengan artikelnya bisa saya kirimkan. Dia bisa berefek pada kelemahan alat reproduksinya, baik itu untuk vitalitasnya, kekuatannya, ya, dan juga untuk spermanya. Jadi spermanya itu sudah rusak, tidak mampu lagi untuk bergerak cepat, atau terjadi masalah pada struktur spermanya itu, kepalanya hilang, lehernya hilang, ekornya nggak ada misal. Ya, jadi asap rokok dan alkohol ini sangat-sangat mengganggu sistem reproduksi. Gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah ansietas penyebabnya. Ternyata betul. Ansietas ini kecemasan ya. Kecemasan. Jadi cemas ketika cemas itu berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan otak. Maka otak ini adalah pusat segalanya. Ketika otak kita bermasalah dengan kecemasan, ketakutan, maka hormon-hormon yang akan dihasilkan oleh otak itu akan terganggu. Gitu. Sehingga bisalah LH-nya nggak normal, FSH-nya nggak normal, sehingga tidak bisa terjadi pembentukan sperma yang baik, ya, ovulasi yang baik, gitu karena masalah hormonalnya berhubungan dengan kecemasan tadi. Maka kita harus atasi kecemasan itu. Yang ketiga obesitas, ya ini berkaitan dengan berat badan. Maka tadi Rasulullah itu suka sering lapar daripada kenyang. Maka kita biasakan diri untuk lapar. Gitu. Nah, kemudian karena tadi kalau obesitas berhubungan dengan lemak ya, lemaknya leptin itu akan mengganggu proses reproduksi. Nah, kemudian ada nutrisi. Nutrisi ini juga nutrisi yang kurang baik. Nah, itu akan menyebabkan resiko untuk infertilitas. Maka kita harus memberikan nutrisi yang terbaik untuk tubuh kita. Apa itu? Sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Dan disease, penyakit penyerta. Penyakit penyerta apa biasanya yang menyertai? Yaitu ada dimulai dari kalau pada saat muda mensnya itu udah nggak teratur. Mensnya terlalu nyeri, darahnya terlalu banyak. Itu tanda-tanda bahwasanya kita harus merubah pola hidup kita. Agar nanti bisa reproduksi kita bisa bagus. Baik gitu ya. Biasanya sering muncul adalah PCOS. Tadi dibahas juga oleh Dr. Medi. Kemudian yang terakhir ada unknown factor. Jadi tidak tahu penyebabnya apa gitu. Nah, inilah perlu pendekatan ruhiyah ya. Jadi banyak sekali tidak tahu penyebabnya. Kok nggak ada keturunan ya, padahal sudah gini nggak ada penyebabnya, dekatkan diri kepada Allah. Disinilah sebenarnya juga harusnya ada ruhiyah syariah ya. Gitu. Harus bisa terapi ruqyah syariah juga karena tidak jarang hal tersebut dihubungkan dengan hal-hal gaib. Maka kita harus mengantisipasi hal itu. Baik, ini penyebabnya. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Pertama berhubungan dengan otak tadi ya, otak kecemasan ya. Otak berhubungan dengan pusat dari sistem hormon. Ketika otaknya ini bermasalah, stres, cemas, maka dia akan mengganggu produksi hormonal gitu. Bagaimana LH bisa muncul? Bagaimana FSH bisa muncul? Kalau dia hormonalnya terganggu dari otak pemberi
pesan itu yang memerintahkan. Nah, kemudian apa solusinya? Hilangkan kecemasan, turunkan kecemasan dengan apa? Bisa dengan ternyata dengan puasa dan bekam itu mampu untuk menurunkan kecemasan, Bapak Ibu. Nah, di sini ada penelitian tentang fasting effect on emotion change. Jadi di sini ada yang saya bol ini selama Ramadan kebahagiaan dan kebahagiaan dan kesenangan itu meningkat. Jadi orang-orang yang selama Ramadan, puasa Ramadan itu senang sekali gitu loh, meningkat kebahagiaannya. Nah, kemudian modi itu apa? Modi dan sadness. Modi itu labil. Jadi apa ya? Saat ini tuh orang-orang baperan, mudi, baperan dan kesedihan itu menurun gitu. Jadi inilah puasa itu ternyata membahagiakan, Bapak Ibu. Bahagia orang puasa. Maka di sini bisa kita terapinya nanti puasa. Bagaimana puasanya? Tipsnya nanti kita bahas. Kemudian itu juga bisa menurun ya, baperan. Yang masuk. Ya. Kemudian selain dari puasa, bekam juga ternyata bisa untuk mengurangi kecemasan, Bapak Ibu. Nah, di sini ini kebetulan artikel saya sendiri yang saya ambil penelitian kami, yaitu efektivitas bed cupping terapi terhadap kecemasan pada pasien. Jadi kami meneliti ada sekitar 32 pasien yang kami teliti, kita uji, kita ukur kecemasannya, setelah itu kami bekam, setelah itu kami ukur lagi kecemasannya setelah 1 pekan. Setelah bekam maksudnya, bukan 1 pekan. Setelah tindakan bekam itu kami ukur kecemasannya ternyata menurun. Jadi pasien itu akan lebih rileks ketika kita bekam. Nah, disinilah ketika Bapak Ibu nanti bisa rutin untuk berbekam akan menurunkan kecemasannya itu. Sehingga bekam dan puasa menurunkan kecemasan, yang mana kecemasan ini kan menjadi salah satu faktor terjadinya tadi infertil atau kegagalan dalam promil. Maka kita hindari itu.